Zaman ini berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Saya masih ingat saat kuliah, saya harus keluar kota dengan jarak 2 jam naik motor. Kalau bolak-balik 4 jam. Untuk menemukan satu buku dan mencatat 4 baris kalimat dari buku tersebut untuk tesis. Cuma 4 baris dan harus pulang pergi 4 jam. Nah sekarang kita bisa membuka buku dari luar negeri, bahkan dari terbitan yang sebelum kita lahir, hanya dengan mengetik dan mengklik. Tantangan yang ada sekarang adalah bagaimana kita menyimpan dan mengelola informasi yang kita butuhkan. Karena tidak jarang kita pernah memiliki banyak sekali sumber, banyak sekali artikel, banyak sekali jurnal, banyak sekali video, banyak sekali e-book, tapi kita jadi kesulitan untuk menemukan jurnal yang memiliki kalimat yang kita butuhkan. Nah, untuk itu kita akan belajar bersama-sama di podcast edisi kali ini dan ke depan mungkin 3 minggu ini sistem penyimpanan informasi untuk umum, bukan hanya untuk akademik, sehingga Bunda bisa menyimpan informasi dari internet dengan mudah dan juga bisa menemukan kembali informasi tersebut dengan sederhana, tidak ribet. Kita akan menggunakan alatnya Google kali ini, yaitu Google Keep, yang nanti bisa dipadu-padankan dengan Google Task, kalender maupun Docs atau slide, tergantung tipe dokumen yang akan Bunda buat setelah ini. Nah, pada hari ini kita akan fokus pada persiapan Google Keep. Google Keep adalah alat dari Google yang bisa Bunda akses dalam bentuk situs, ada alamat linknya, bisa Bunda install karena punya aplikasi Android maupun iOS, kalau untuk Bunda yang punya Apple. Nah, sederhananya, tujuan dari aplikasi ini adalah untuk membuat catatan, menyimpan situs, menyimpan rekaman suara, menyimpan foto, kurang lebihnya itu. Nah, kita akan belajar hari ini yaitu memasang Keep di HP, extension Keep di Chrome, mengakses situs Keep, mengenal menu, membuat catatan, termasuk membuat pengingat, dan kemudian menyimpan situs. Langsung kita coba. Pertama yaitu memasang Keep di HP. Saya menggunakan Google Chromebook sehingga saya bisa mengakses Play Store, sehingga tampilannya kurang lebih sama dengan HP Bunda nanti. Untuk menginstall pertama Bunda buka Google Play Store, kemudian Bunda ketikkan di situ Keep, nanti akan keluar seperti ini. Yes, Bunda pasang yang ini Google Keep, kemudian Bunda install saja, kemudian selesai. Bunda sudah memiliki Google Keep di HP Bunda. Saya akan tunggu sampai selesai, saya akan lewatkan saja. Kenapa perlu dipasang di HP? Supaya Bunda bisa membuat catatan juga menggunakan HP Bunda, sehingga tidak harus selalu membuka laptop. Kemudian setelah kita memiliki Keep di HP, sekarang kita perlu memasang extension di Google Chrome. Nanti saya akan share linknya ini, Bunda tinggal klik linknya, dia akan membuka alamat di Google Chrome Web Store. Ini dia, Bunda pastikan offer by google.com. Nah, kita klik add to Chrome. Klik, kemudian yes, add extension. Kita tunggu, dia akan mendownload, kemudian langsung menginstallnya. Akan muncul di sini, yes, ini dia. Kita tutup, kemudian kita aktifkan. Aktifkannya mana ini? Google Keep ini kita klik pin-nya ini, pin, klik supaya dia muncul di atas. Jadi kita mengaksesnya lebih mudah. Kemudian kita akan, yes, ini sudah otomatis terdata atas nama email utama di Google Chrome. Email utama yang saya gunakan ini adalah materi TK. Good. Berarti kita sudah memasang extension Keep di Chrome. Klik, selesai. Sekarang kita akan belajar mengakses situs Keep. Paling mudah memang kita untuk mengedit dan lain-lain adalah menggunakan laptop. Untuk mengakses Google Keep, Bunda bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama adalah mengetik langsung alamatnya keep.google.com, enter. Ini cara pertama. Cara kedua adalah, ini halamannya. Cara kedua adalah Bunda masuk ke Google Chrome, kemudian Bunda pastikan sudah masuk ke akun Bunda. Cara tahunya adalah dengan melihat di kanan atas ini akan kelihatan nama akunnya. Kemudian Bunda klik di sini Google Apps, klik, Bunda cari Google Keep.
Ini dia Google Keep. Ini bisa dipindahkan supaya bisa Bunda akses dengan lebih mudah. Cara memindahkannya Bunda klik, jangan lepas kliknya, kemudian Bunda pindahkan, arahkan ke tempat yang Bunda inginkan. Bunda klik Google Keep. Oke, dia ternyata membuka. Sebentar, ini sedang membuka Android-nya. Saya tutup saja. Ini jangan lupa kalau di Android turn on synchronize. Oke, saya tutup. Saya mau fokus ke ini. Oke, jadi kalau di Chromebook rupanya langsung dia membuka Android-nya. Tidak masalah. Tapi kalau Bunda menggunakan Windows, saat Bunda mengklik ini, dia akan membuka situsnya langsung. Oke, kita sudah bisa mengakses situs Keep. Selanjutnya adalah kita mengenal menu yang ada di Google Keep. Kita buka Google Keep. Bunda lihat di sebelah kanan. Ini adalah menu-menu yang ada. Notes ini menunjukkan semua catatan yang ada, yang tidak diarsip. Kalau Bunda sudah mengarsipkan catatan, maka catatan yang diarsip akan ada di menu arsip ini, archive. Kemudian reminder adalah semua note yang ada alarmnya, ada pengingatnya, itu akan muncul di sini. Edit label, ini adalah untuk kita mengelompokkan catatan-catatan yang kita punya. Kita bisa membuat label, misalnya kita akan membuat proyek, misalnya tema binatang, maka kita bisa buat labelnya tema binatang. Sehingga semua catatan yang terkait dengan tema binatang akan terkumpul di sini. Oke, langsung itu adalah pengenalan menu. Untuk menutup supaya lebih minim, Bunda bisa klik menu hamburger yang di kiri atas ini, klik, maka jadi simbol saja. Kalau mau muncul semua tulisannya, Bunda klik saja di sini, dan semuanya kelihatan. Ini di sebelah kanan atas. Kalau Bunda klik ini, maka catatan yang ada akan dalam bentuk baris. Kalau Bunda klik yang ini akan dalam bentuk grid. Nah, ini karena belum ada catatan jadi nggak kelihatan langsung ya. Dan Bunda bisa membuat tampilannya menjadi gelap dengan klik ini, enable dark theme. Seperti ini, tergantung selera Bunda. Bisa klik setting juga untuk menentukan jam. Pagi, kalau pagi maka standarnya akan jam berapa, membuat alarmnya. Kalau siang, kalau sore, saya biasanya biarkan saja untuk jadi setting defaultnya. Jadi itu adalah menu-menu yang ada. Ini untuk membuat catatan. Kita akan bahas setelah ini. Mengenal menu sudah. Kemudian untuk membuat catatan, kita masuk Google Keep. Kita pastikan ada di Notes. Kemudian Bunda klik di Take Note. Klik di sini. Maka Bunda siap untuk membuat catatan. Misalnya bisa dipasang judul, tapi saya juga jarang pakai judul Bunda. Jadi kalau Bunda suka boleh, misalnya kita akan membuat catatan tentang rapat gugus, kemudian kita isi hari, misalnya Selasanya kapan ini? Misalnya Selasa 1 September. Selasa September di TK Barunawati misalnya. Kemudian Bunda tinggal klik close atau Bunda mau beri warna juga bisa. Ini menu-menu ini untuk edit catatan yang Bunda miliki. Menu ini untuk membuat alarm, pengingat, hari ini jam 8 malam, atau besok jam 8 pagi, atau minggu depan, Senin jam 8 pagi, atau berdasarkan area, tempat. Saya akan pilih, biasanya kita menggunakannya berdasarkan hari, dan tanggal, dan waktu kan, bisa pilih klik ini untuk menentukan, terus kita klik yang ini. Kita bisa pilih misalnya September 1, jamnya, Bunda klik di sini sehingga tinggal ketik. Misalnya saya mau diingatkan jam 5.30 pagi itu AM, dan klik enter, dan klik save. Maka sekarang kita sudah punya pengingat. Kalau ini kolaborator ada untuk kita menambahkan teman kita supaya dia juga bisa mengakses note ini.
Ini berguna terutama kalau kita sedang rapat dan kita ingin membuat catatan rapat bersama-sama. Supaya catatannya lengkap, kita bisa ajak teman kita. Jadi saya misalnya membuat catatan tentang materi A, teman saya melengkapi materi A yang belum ada di tempat saya. Ini bisa bekerja sama dengan menggunakan kolaborator, dan Bunda tinggal masukkan email teman Bunda. Misalnya Mr. Nual Guru. Klik, kemudian klik save. Nah, sekarang akan muncul ini Mr. Nual Guru. Maka Mr. Nual Guru akan bisa mengakses catatan yang sama. Bisa menambah juga. Untuk yang menu ini untuk merubah warna. Jadi merah, kuning. Terutama kalau Bunda orangnya seni sekali atau Bunda ingin mengelompokkan catatan dengan menggunakan warna. Bisa. Ini untuk memasukkan gambar. Add image. Klik. Kalau menggunakan HP, Bunda bisa langsung mengakses kamera juga. Ini untuk mengarsipkan. Mengarsipkan artinya akan tidak kelihatan di notes, tapi tidak hilang. Akan kelihatan di arsip ini. Kalau ini adalah ada pilihan untuk menghapus, menambah label, menambah gambar, membuat copy, membuat checkbox. Checkbox itu seperti ini. Jadi checkbox. Kita juga bisa mengcopy catatan kita ke Google Dokumen. Oke, itu pengenalan menu di pembuatan note catatan. Kalau sudah selesai, Bunda bisa close. Maka sekarang Bunda punya satu catatan. Good, kita sudah belajar membuat catatan dan sekaligus membuat pengingatnya. Sekarang ini yang paling penting, yaitu menyimpan situs. Karena kita akan belajar ini menggunakan Google Keep sebagai sistem. Sistem berarti terdiri dari beberapa perangkat yang semuanya mendukung untuk satu tujuan, yaitu menyimpan dan menarik kembali informasi. Maka sini akan saya tadi menggunakan apa? Tema binatang. Semisal kita akan persiapkan untuk proyek 2 minggu ke depan, kita menggunakan tema binatang. Misalnya saya mencari kreativitas tema binatang TK. Oops, sorry. Kok jadi new baru, sebentar. Kreativitas tema binatang TK. Misalnya Bunda suka ini. Saya lanjutkan dulu yang situs dulu ya. Kita fokus ke situs dulu. Misalnya ini. Yep, misalnya ini. Oke, misalnya ini cocok dengan tema dan proyek yang akan Bunda gunakan. Maka untuk menyimpan situs ini, Bunda cukup klik ini. Keep. Kemudian Bunda bisa tambahkan catatan. Ini bisa digunakan di hari Selasa. Untuk mengingatkan Bunda akan ide yang muncul saat melihat situs ini. Kemudian Bunda bisa tambahkan label ini, klik add label, masukkan tema binatang. Kemudian Bunda siap untuk mencari sumber yang lain lagi. Bunda cari lagi misalnya ini. Kemudian kali ini Bunda misalnya menemukan satu kalimat yang cocok untuk memperkuat RPPH Bunda misalnya ya, ini ciri umum reptil. Bunda blok di sini, kemudian Bunda klik kanan, klik save selection to keep. Maka yang di blok akan muncul di catatan ini. Kemudian Bunda tambahkan catatannya. Ini sumber tentang reptil, misalnya seperti itu. Kemudian Bunda tambahkan labelnya supaya terkumpul menjadi satu tema yang sama. Kalau sudah save, Bunda bisa tutup. Dengan cara demikian, Bunda sudah menyimpan situs yang penting untuk proyek Bunda. Sekarang cara memanggilnya adalah dengan, lihat, muncul semua. Nah, serunya adalah kalau kita sudah memberi tema binatang, kita tinggal klik tema binatang, maka semua sumber yang telah kita kumpulkan dari internet akan kelihatan di sini. Jadi kita bisa langsung mengumpulkan semuanya di satu tempat. Kita juga
mengingat juga catatan yang kita buat. Oh, ini yang akan saya pakai hari Selasa. Oh, tinggal klik ini, maka akan membuka kembali alamatnya. Oh, yang ini yang